Selamat sore semuanya. Minta tepuk tangannya dong. Nama saya Ode, teman-teman. Saya dari Serui, Papua ya. Saya pengusaha juga sih. Walaupun muka saya lebih ke debt collector ya. Nah, saya hari ini disuruh stand up sama teman-teman. Terima kasih sekali. Keluarga PKJ, terima kasih. Terutama ada Pak Ketua kita, Bang Ongki nih. Keren banget. Saya senang sekali sama Bang Ongki nih. Orangnya sangat berisi ya. Sangat itu. Dan juga Bang Hedar nih. Saya banyak belajar sama Bang Hedar. Role model pengusaha muda Jogja nih Bang Hedar. Dari Bang Hedar saya belajar gitu. Bagaimana kuat menghadapi teman seperti Bang Ongki. Aman Bang ya, aman. Dan saya walaupun gini-gini ya dari Papua teman-teman, saya juga pengusaha gitu. Dan tahun 2021 saya mendapat predikat sebagai pengusaha bangkrut teman-teman. 5 restoran saya tutup. 1 agensi tutup, yang tidak tutup cuma usia ini Bang. Alhamdulillah masih hidup saya ini. Akhirnya karena stres Bang, saya cari hiburan gitu, gabung komunitas apa ya? Saya mau gabung komunitas reptil. Saya takut saya yang dikandangin gitu kan. Mau gabung komunitas make up artis. Ya mungkin stres hilang, tapi saya pasti ngondek gitu. Akhirnya saya gabung komunitas stand up Indo Jogja teman-teman. Alhamdulillah. Saya gabung di komunitas stand up Indo Jogja itu. Saya sangat terhibur. Karena ternyata di komunitas itu banyak sekali orang yang hidupnya lebih susah teman-teman. Anjir. Isinya pengangguran Bang, sumpah. Dan sebagai pengusaha dari Indonesia Timur, saya sering sekali dianggap sebelah mata begitu. Saya pernah di bandara gitu, saya ketemu bapak-bapak. Dia nanya, "Mas, dari mana Sulang?" "Dari Papua Bang." "Kerjanya apa Bang?" Saya bilang, "Saya bisnis jasa Bang." Kata bapaknya, "Bisnis jasa? Nagih utang kan?" "Wah, bukan Bang kan." "Oh, jasa keamanan nih?" "Bukan Bang." Karena saya kesal, saya bilang aja, "Saya jasa pembunuh bayaran Bang." Setelah saya ngomong itu, bapaknya diam teman-teman. Suasana di antara kita berdua jadi awkward, hening. Wah, kayaknya bapaknya takut nih. Tiba-tiba bapaknya ngomong, "Mas, kalau eksekusi mertua saya kena berapa ya?" Saya jawab, 5 juta anjing. Jihad ini teman-teman. Dan saya 13 tahun hidup di Jogja teman-teman. Saya belajar banyak hal dari Jogja itu. Salah satunya sopan santun. Mas tahu sopan santun gak Mas? Tahu ya, sama saya juga Mas. Salah satunya itu adalah kalau kita nyapa orang, nadanya tuh gak boleh tinggi dan harus sopan. Iya kan Mas ya? Gak boleh tuh kayak Masnya nih lewat gitu. Terus saya nyapanya kayak kuluk. Gak boleh itu. Malah ngagetin Bang ya. Saya nyapanya tuh harus khas Jogja. Masnya lewat saya nyapa kuluk. Pingsan Masnya anjing. Waduh. Dan saya tuh di Jogja ini bisnis kaos teman-teman. Saya bisnis kaos di sini di Jogja, kaos laku banget. Kalau di Papua kaos nggak laku itu. Yang laku chaos teman-teman. Laku banget itu. Dan terakhir saya di Papua ini, kota saya dari Serui teman-teman ya. Kotanya kecil banget itu. Kotanya itu kayak kampung Jawa inilah ini. Kecil banget itu. Dan di sana Islam minoritas ya teman-teman. Islam minoritas. Saking sedikitnya umat Islam di sana, kita lebih kayak grup WA itu teman-teman. Kecil banget itu. Dan anehnya, saya pernah ikut di sana ada namanya Liga Antar Masjid. Cuman masalahnya di sana kan Islam sedikit ya. Ada masjid namanya Al-Huda. Itu pemainnya namanya Yosef, Yohanes, Markus teman-teman. Serius. Saya pas main, wah ini kenapa yang main 12 murid Yesus ini. Sekian, terima kasih, saya Ode. Ya itulah teman-teman pembukaan dari Bang Ode Sensei.
Nah, ini saya sebagai Ketua PKJ akan memberikan sedikit sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, terima kasih yang sudah memampirkan diri ke acara pengusaha kreatif Jogja hari ini, Sharing Senja. Acara ini tuh untuk persiapan kita nanti, acara lebih besar di bulan Februari, untuk ketemu para investor gitu ya teman-teman ya. Makasih juga untuk panitia yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Acara ini merupakan inisiasi untuk road to acara Meet the Investor di bulan Februari, di mana PKJ dan X1Z Combinator akan berkolaborasi untuk memanggil banyak venture capital Jakarta datang ke Jogja dan bisa melihat pertumbuhan bisnis di Jogja. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi dan mendapat insight dari sana gitu. Dalam sesi ini kita akan mencoba format baru. Acara yang diinisiasi oleh Mas Aslam ini akan lebih banyak saling diskusi dari semua pihak, baik panelis, peserta dan penonton. Dalam tema menggunakan investor maupun tidak menggunakan investor gitu. By the way, di sini tidak ada yang salah karena semua tentang perspektif dan tujuan. Maka dari itu, mari kita mulai acaranya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Boleh tepuk tangannya. Silakan mungkin Mas Aslam dan Mas Yodan, saya beri panggungnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sendirian Mas ya? Iya sendirian saya di sini. Saya di sini ya. Saya pihaknya penonton. Nanti jadi kalau kita berantemnya tak lempar kamu. Oke, boleh. Kursinya banyak Mas di depan. Sini Mas. Tadi Mas Ongki sambutannya kayak ini ya, kayak pejabat gitu ya. Kayak Pak RT. Kayak Pak RT ya. Kayak mau nyalek. Katanya suruh duduk Pak kita Pak. Oh suruh Duduk dulu dong. Oh ya. Agak feedback ya. Iya nggak apa-apa, kita mencari banyak feedback memang hari ini. Jadi kita harus jauh-jauhan Pak untuk duduknya, gitu kan? Karena kan kita ini dalam berbisnis beda mazhab. Oh iya? Iya nggak? Betul nggak? Tadi kayaknya meetingnya nggak kayak gitu deh. Oh nggak kayak gitu ya? Oh iya, kayak gitu ya, kita beda mazhab dong. Beda mazhab dong. Kalau aku kan bisnis itu yang penting adalah pertumbuhan valuasi Pak. Wah saya mah valuasi dan lain-lain itu nggak penting. Loh, penting yang penting dong. cuan lah. Ya gini Pak, sekarang coba Bapak logika deh, misalkan gini. Kalau orang nggak punya duit, gitu, dia mau bisnis, gitu, mau bisnis, nggak punya duit, gimana dia mau bikin produk yang keren? Kalau dia nggak meningkatkan valuasinya dulu Pak. Wah kalau saya jual diri aja dulu. Jual diri. Dapat duit baru bikin bisnis. Masalahnya aku nggak laku Pak. Lah daripada kita debat kepanjakan gitu ya. Kita panggil aja ya panelis-panelisnya ya. Kayaknya kita seru panggil panelis-panelisnya ya. Oke, kita sambut dulu ya beberapa panelis kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada siapa Mas Aslam? Ada Mas Aryo dari Jalateh. Silakan Mas. Minta aplausnya untuk teman-teman semuanya. Monggo silakan Mas. Silakan Mas. Seenaknya aja Mas Aryo. Terus ada siapa lagi? Mas Yelta juga nih dari Kiskas nih. Ada Mas Yelta dari Kiskas, teman-teman boleh minta aplausnya sekali lagi teman-teman. Ini satu investor cuma beda nasib, dia sukses saya gagal. Oh gitu ya? Oh iya. Iya. Selanjutnya siapa? Oke, yang terakhir ada Pak Boni, ya kan? Pak Boni. Dari founder dari Food Startup.id. Selamat sore Pak Boni. Di sini. Nah, ini kan panelis-panelis kita yang kelihatannya dapat uang dari investor ya. Skeptis saya ini. Muka-mukanya tuh kayak muka-muka investor. Gitu loh, kayak antek-antek gitu loh. Iya. Kita undang yang bootstrap coba ya. Kita coba undang yang lebih ke rakyat jelata kayaknya. Rakyat jelata ya. Yang kiri, yang lebih rakyat jelata. Oke, kita panggil. Yang pertama adalah Habib Haidar Al Idrus. Di mana? Mana? Pak Haidar mana? Oh, di sini dia. Di sini dia. Oke, silakan Pak. Silakan Pak. Silakan. Oke. Yang satunya lagi ini. Kalau yang satu lagi ini sok membumi, aslinya yang langit juga. Iya. Sok membumi aja. Sok membumi ya. Emang kayak gitu. Kayak saya gitu. minta uang nggak dikasih gitu. Ya jangan minta dong Pak.
Apa dong? Yang jangan minta, ngerampok. Melayani dulu. Ngerampok. Ya kita sambut langsung aja ya. Oke, kita sambut langsung. Yang terakhir panelis kita pada kesempatan kali ini Pak Edo. Silahkan Pak Edo. Tepuk tangan dong, kok pada lemes kayaknya belum ada makan ya. Nih. Kayaknya Ini belum udah ada. bagi nih. Ini kan yang kelihatan antek-antek gitu kan. Ini yang pribumi. Arab pribumi juga ya tadi. Nah, ini pertanyaan pembuka nih. Aku Oke. mau aku saya ya Mas ya. Dewi baik, Aku Mas. bikinnya. Dewi Bikin baik. Hah? Dewi baik. Dewi baik piye maksudnya? Aku saya Ya, silakan. temennya. Silakan. Ini tuh sekarang tuh lagi ada banyak fenomena. Kayak kemarin itu ya. Habis interest rate-nya US itu naik. Gak ada funding. Ada satu bank di Silicon Valley yang tutup. Padahal salah satu bank yang besar juga. besar ya? sekali loh, Besar. valuasinya besar loh. Heeh. Itu langsung tutup karena semua startup nyimpen uangnya di situ. Oh gitu. Tapi bukannya wajar nggak Pak kalau bank itu tutup? Kayak habis jam 5 ya bank tutup kan? Iya sih. Bangkrut. Bangkrut, Cok. Bangkrut, Tutup. oke. Tutup. Oke, bangkrut. Ini ya tutup. Nah itu bangkrut tuh gara-gara tiba-tiba kok startup ini nggak ada dapat duit. Berarti startup ini cuma ngandelin uang investor dong. Itu kan cuma bakar-bakar duit ini. Bukan gitu Pak. Itu analisa terlalu dangkal menurutku. Analisa terlalu dangkal. Makanya begini, salah satu startup terbesar di Indonesia. Atau gini deh, kita ngomongin pertumbuhan startup, pertumbuhan perusahaan secara general dalam 10 tahun ke belakang di Indonesia. Saya rasa itu besar juga gara-gara funding Pak. Oh iya, Bu. Ya, walaupun laporan keuangannya Iya, gitu. kadang ada laporan keuangan yang dipalsukan gitu kan. Investment rate Tapi kan besar gara-gara ya, funding gitu loh Pak. P2V ada yang rate-nya 98%, aslinya 60%. Iya, iya. gitu Ya, kan. tapi kan kalau coba perusahaan yang bootstrap Pak, mana yang sebesar itu Pak? Ya, ya ada, walaupun nggak banyak. Oke. Gitu loh. Cuman sebelum kayak gitu, mendingan kita dengerin cerita dari panelis-panelis Oke, ini ya. oke. Yang udah kita datengin jauh-jauh. Jauh-jauh Dari Jogja, dari Jogja ke Jogja Dari juga. dari Jogja untuk Jogja, dari Jogja Ya kan? untuk Jogja. Dari Oh dari orang. Oh dari Pakem, Dari jauh Pakem, berarti ya, jauh. lumayan. Jauh. Saya alumni Pakem, Mas. Alumni Pakem. Ya, kita mulai dari kanan ke kiri ya. Silakan, Mas. Monggo Mas Aryo bisa kenalan dulu, ceritakan Kenalan. latar belakangnya dan persepsinya Mas Aryo mengenai tema pada kesempatan kali ini Mas Aryo. Silakan. 5 menit ya? 5 menit aja Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nama saya Aryo Wiryawan. Saya di sini diundang sebagai salah satu founder dari salah satu startup di Jogja. Jadi startup yang saya dirikan itu sebetulnya awalnya adalah berjalan dari sebuah problem pribadi ya, karena memang saya dari awal sejak tahun 2001 itu bergerak di bidang perikanan. Perikanannya khususnya di bidang tambak udang. Ya, makanya startup saya juga urusannya juga sama udang. Nah, tambak udang itu ceritanya waktu itu ya namanya tambak udang masih tradisional tahun 2001 sampai kira-kira 2004 gitu. Itu tambak udang saya di Pekalongan. Di sini ada orang Pantura nggak ya? Pekalongan, Brebes dan lain-lain. Oh, di paling depan. Nah, di Pekalongan di Pantai Selamaran dulu, saya di sana. Nah, nambak di sana, terus saya punya rumah di Jogja. Seringkali saya ditelepon sama orang yang jagain tambak di sana. Mas, ini kemarin udangnya mati semua. Kemarin ya. Jadi udah kejadian, saya nggak bisa pantau segala macam. Tiba-tiba sudah terjadi kematian massal misalnya. Ya intinya rugi lah gitu ya. Saya nggak bisa pantau. Di satu sisi, walaupun saya ngerjain itu, kebetulan di tahun yang sama itu saya sama teman-teman kuliah. Saya kuliahnya di UII Informatika. Ada adik kelas nggak ya di sini? UII Informatika. Oh ada. Oh iya. Kalau dia dari dulu. Dia lagi yang muncul. Iya dari dulu. Suka politik ya, Mas? Makanya muncul terus di mana-mana. Oh gitu ya. Dalam rangka pencitraan sebetulnya. Di satu sisi tadi tambak udang jalan, di satu sisi saya sama teman-teman informatika saya bikin software house. Kebetulan saya dapat project di Surawaku, di Sulawesi
tambang nikel waktu itu tahun 2004. Ya, saya dapat project di situ untuk bikin supaya tambang yang di Sorowako itu bisa dipantau dari headquarters di Kanada. Di situ itu ada beberapa alat-alat sama ada kiln untuk smelting nikel gitu ya, supaya bisa dipantau dari Kanada. Ya, ada kelihatan tuh tadi. Saya bisa bikin Sorowako dipantau dari Kanada, tapi saya nggak bisa bikin tambak udang saya di Pekalongan dipantau dari Jogja. Itu yang memicu saya sebetulnya kenapa ya kok saya nggak bisa bikin itu. Nah, penyebabnya apa? Karena waktu itu teknologinya memang belum terjangkau. Perusahaan tambang, Inco, sebesar itu jelas mampu. Tapi perusahaan seperti tambak udang, perusahaan petambak udang itu nggak mampu untuk memberi teknologi seperti itu. Maka di tahun 2003-2004 itu ya itu cuman ide aja ya. Makanya kemudian sekian tahun kemudian, tahun 2015 saya baru revisiting those ideas. Karena apa? Karena saya melihat ketika itu situasinya teknologi sudah semakin murah, semakin terjangkau, nyari sensor segala macam off the shelf, kita bisa beli dari Alibaba, saya bisa beli dari mana-mana, saya bisa rangkai-rangkai sendiri. Akhirnya saya bikin, singkat cerita saya bikin startup ini, walaupun dulu namanya belum Jala ya. Kita bikin project ini yang tadinya hanya untuk memantau tambak pribadi saya di Pekalongan sampai di Jogja. Itu awalnya, dan kemudian gimana caranya kita bisa berkembang dan segala macam. Nah, saya pikir mengenai investasi ya, itu tidak harus semua startup itu mendapatkan investasi dari institusional investor ataupun investor-investor dari luar. Karena apa? Ketika awal pun saya berasa bahwa yang bisa saya lakukan ya ikut lomba ya. Waktu itu sebagai modal awal nih, bootstrappingnya ya, kita dapetin dana hibah, bukan dana hibah, lebih tepatnya ya dana menang lomba lah gitu ya. Kira-kira saya ikut 2 lomba, hadiahnya sekitar berapa, sekitar 750 juta. Itu jadi modal awal. Jadi nggak perlu investasi dari luar. Ya dari luar juga ya sebetulnya. Tapi bukan sebuah investasi yang didapatkan dari investor institusional yang kemudian harus dikembalikan sebagai dengan return on investment dan segala macam. Itu yang saya kerjakan di awal. Mungkin cerita selanjutnya nanti dilanjutkan karena sudah lebih dari 5 menit sepertinya ya. Gitu. Jadi saya ini langsung saya kembalikan ke pembawa acara apa langsung? Boleh, silakan sebelahnya Mas. Tapi Delta. sebelumnya Mas, Kenapa kalau tuh? boleh investment dapat nggak, Mas? Dapat. Dapat. Oh iya. Pendapatnya gimana sama investor ini nih? Sekarang ya? Iya. Oh, gini. Menurut saya sekarang banyak sekali investor maupun startup yang kurang knowledge, sehingga menurut saya tidak semua startup itu membutuhkan atau bisa mendapatkan investasi dari institusional investor. Menurut saya harus berhati-hati. Ya, berhati-hati. Kenapa? Karena Oke, kayaknya kenapanya harusnya nanti dibahas lebih dalam nggak sih, Mas? Kenapanya nanti Iya ya. sih? Oke. Berarti kan intinya adalah tidak semua startup itu bisa mendapatkan investment. Jangan mudah tergiur sama, wah Mas ini ada 5 miliar, saya mau invest ke startupmu. Terus merasa bahwa langsung matanya langsung hijau ya Mas. Oke. Langsung investasi ini. Gitu. Oke, bisa ke sebelahnya Mas Delta untuk cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Delta Purnawidiangga, panggilannya Delta. Namanya agak nggak familiar mungkin ya. Sering lihat tapi biasanya Delta itu artinya yang keempat, jadi dari bahasa Yunani, benar kata Mas Aryo tadi. Cuman kakak saya bukan alfa sih, tapi penamanya benar dari Yunani. Jadi alfa, beta, gamma, delta itu yang keempat. Saya CEO dan co-founder dari sebuah startup namanya Kiskas. Quick survey ini, saya rasa nggak ada yang kenal Kiskas nih, kecuali yang memang udah kenal dari komunitas ya. Ada yang tahu Kiskas nggak di sini?
Nah ini udah kenal semua ini. Ya, biasanya saya selalu tanya gitu, soalnya biasanya nggak ada yang tahu ya. Karena Kiskas ini sebuah perusahaan B2B, teman-teman semuanya. Jadi, Kiskas punya mimpi besar bahwa kita tuh pengen menjadi perusahaan teknologi kelas dunia. Sekelas kayak SAP, kalau pernah dengar, nggak pernah dengar juga mungkin. Oracle gitu misalnya, atau Salesforce gitu. Ceritanya gimana sih dulu? Ceritanya dulu saya kerja di perusahaan consulting di Singapura ketika itu. Sebagai konsultan ya kita memberikan consultation ya, kita memberikan solusi ke klien-kliennya kita. Cuman saya selalu gatal gitu karena yang ketika kita memberikan solusinya itu pasti solusi-solusi dari luar negeri. Oh ini Pak, bisa pakai SAP modul ini. Pak, ini Pak database-nya pakai IBM aja. Ini Pak kalau mau pakai CRM pakai Salesforce aja gitu. Kok nggak ada sih solusi yang datangnya, nggak usah sebut Indonesia lah ya, dari Asia Tenggara aja jarang gitu. Dari Singapura aja nggak ada ketika itu. Nah itu yang bikin saya gatel dan kemudian bertemu dengan teman-teman yang cukup se-align dan kita punya mimpi harusnya bikin CRM kayak Salesforce, bikin ERP kayak SAP, bisa loh, kita harusnya punya kapabilitasnya nih sebagai orang-orang pintar Indonesia harusnya bisa nih gitu. Nah itu yang kemudian men-trigger kita kemudian untuk bikin Kiskas gitu. Kiskas adalah sebuah platform omnichannel untuk customer engagement. Kita tuh ngebantu bisnis berkomunikasi dengan customer-nya. Jadi brand kayak misalnya klien kita contohnya Paragon misalnya ya, Paragon Group gitu misalnya, kan penjualan skincare ya. Jadi dia jualan Wardah kan misalnya di Wardah tuh ya di seluruh channelnya dia. Ada di marketplace ada di WhatsApp ada di Instagram ada. Bayangkan jumlah interaksi mereka dengan customer mereka kan banyak banget ya. Nah itu yang kemudian kita bantu di platformnya Kiskas. Daripada mereka buka Instagram, buka Line, buka Facebook, buka WhatsApp satu-satu, mereka cukup pakai Kiskas, semuanya disambungin ke Kiskas. Semua interaksi bisa di-capture di Kiskas, semua data customer bisa di-capture di Kiskas, dan bisa diskalasikan gitu. Dari awalnya mungkin cuma 5 orang, satu brand misalnya brand kecil, lama-lama berkembang, insya Allah berkembang banget sampai 500 orang gitu yang menghandle online sales-nya, itu bisa di-handle semuanya di Kiskas. Nah, dalam kategori sebuah startup gitu ya, by the way sedikit definisi ya, kalau startup, saya pengen mendefinisikan startup itu karena kita memilih membuat sebuah startup, menurut saya ini sangat erat kaitannya kenapa kita butuh atau belief atau mencari yang namanya investasi nanti diskusinya. By definition, sebagai definisi sebenarnya startup itu salah satu negara yang kemudian udah banyak startupnya ya di Amerika Serikat tuh bilang bahwa startup adalah sebuah organisasi yang didesain untuk tumbuh. Jadi startup itu bukan didefinisikan punya teknologi, fundraising atau exit, bukan itu. Atau bukan baru berdiri itu startup, bukan gitu juga. Karena banyak startup yang tumbuhnya muncul setelah 10 tahun gitu misalnya. Tapi startup adalah sebuah organisasi yang diciptakan untuk tumbuh cepat gitu. Nah kira-kira definisi seperti itu ya. Nah itu yang kemudian memunculkan banyak hal yang menjadi implikasi dari pertumbuhan cepat tadi. Mulai dari investor jadi karena tumbuhnya cepat dia bisa masuk sekarang dalam 2-3 tahun nilainya udah berkali-kali lipat misalnya. Exit jadi make sense karena ketika exit sudah berkali-kali lipat. Teknologi jadi sangat make sense karena pertumbuhan tadi bisa jadi di-enable oleh teknologi. Nah dalam konteks startup, Kiskas ini termasuk yang namanya SaaS istilahnya, Software as a Service. Artinya kita memberikan solusi, tapi dari teknologi awan. Kalau orang dulu beli teknologi kayak Kiskas, itu biasanya harus beli server, terus diinstal di situ. Investasinya kira-kira bisa 10-15 miliar gitu sekali beli. Yang bisa beli cuma perusahaan-perusahaan besar jadinya. Tapi sejak adanya teknologi awan gitu, banyak perusahaan kayak Kiskas yang kemudian merubah bisnis model tadi, bukan lagi beli satu kali, tapi kayak nyewa jadinya. Jadi Kiskas bisnis modelnya tuh kayak bayarnya bulanan aja, 100 juta rupiah per bulan, jadi nggak usah mikir miliaran sekali, tapi bayarnya 1 juta sebulan aja gitu misalnya. Nah SaaS ini, kalau di Indonesia termasuk yang paling challenging untuk mencari investasi. Kenapa? Karena hal-hal besar atau hal-hal yang biasanya dititik beratkan dari Indonesia, itu biasanya erat kaitannya dengan B2C company ya. Oh, Indonesia itu pasarnya besar banget. Ya pasar konsumennya besar gitu kan. Pasar B2B-nya mungkin enggak juga. Enggak terlalu besar dan kalaupun pasar B2B-nya besar biasanya penekanannya ke UMKM. Oh, Indonesia punya 60 juta UMKM. Tapi misalnya pasar tengah dan atasnya itu terlalu kecil gitu sebenarnya. Nah, itu menjadi tantangan sendiri ketika misalnya di B2B nyasarnya ke enterprise, pengen jualan, nah itu lebih sulit. Kiskas sendiri punya 3 fase ya untuk
fundraising tadi. Fase tadi yang pertama, 4 ya. Fase tadi dapat pendanaan dari lomba, mirip kayak Mas Aryo. Fase kedua kita bootstrapping. Bootstrapping kalau perusahaan teknologi, baliknya jadi software agency lagi. Kita pernah punya momen setengah tim ngerjain software agency, setengahnya berusaha bikin produk. Terus yang ketiga momen di mana kayaknya produknya udah mulai bagus nih gitu. Yuk cari pendanaan ketika itu. Jadi mulai bagus, mulai ada pendapatan tapi belum bisa profit ketika itu. Udah berani nyari pendanaan. Dan yang ketiga, kita udah profit, alhamdulillah. Kemudian kita mencari pendanaan untuk tumbuh. Jadi ada 4 fase ini dalam konteks lifetime-nya Kiskas. Dan iya, alhamdulillah barusan dapat tahun ini pendanaan. Jadi Terakhir itu, berapa juta USD, Mas? wah nggak sebanding sama Mas Aryo tapi alhamdulillah 2 juta US dollars, jadi sekitar 32-33 miliar ya. Dari venture capital kalau itu. Jadi venture capital pendanaan, dan itu kita dapat pendanaan dalam kondisi sudah profit 5 tahun terakhir. Jadi termasuk 2023 ya, 4. Ya ini tahun kelima kita profit. Dan kita fundraising itu untuk kemudian bilang kita profit, revenue kita udah hampir 10 juta dolar. Tapi marketnya ini 10 billion dollars, Pak. Ini kalau Bapak mau masuk sekarang, we can kill atau kita bisa mengcapture market yang segede itu lebih cepat gitu gampangnya. Kira-kira pitch-nya atau story-nya kira-kira seperti itu kalau di Kiskas. Jadi Kiskas, saya mewakili Kiskas sebenarnya termasuk yang ketika memang momennya tepat, ketika memang kita bisa menemukan partner investasi yang strategis, cari pendanaan tadi gitu. Jadi pendanaan menurut saya penting untuk pertumbuhan kita sebagai bisnis. Tapi sekali lagi setuju dengan Mas Aryo ya, hati-hati gitu ya. Dan jangan terlalu cepat jadi. Kalau saya boleh dari 4 hal tadi ya, dari 4 momen Kiskas flow fundraising ya, kalau saya bisa nggak usah melakukan yang nomor 3, kalau saya boleh mengulang lagi, saya nggak bakal melakukan nomor 3 tadi. Momen di mana kita baru, kayaknya oke nih gitu. Tapi belum jelas revenue-nya, tapi udah nyari pendanaan. Carilah pendanaan ketika kalian tidak butuh pendanaan gitu gampangnya. Terima kasih. Oke. Betul. Cari pendanaan waktu nggak butuh pendanaan, Pak. Iya. Gue ngopo pendanaan? Yo ngopo ya? Kan ra butuh. Digopong lah, piye meneh orang gue diopong ya. Oke, bisa dari Pak Boni silakan. Pak Boni, monggo silakan. Ya wes, oke. Selamat sore semuanya. Nama saya Boni Susilo, panggilannya Boni aja. Saya adalah Gen X yang beruntung. Karena di sini adalah rata-rata lebih muda daripada saya. Ada yang kenal Pak Boni? Kecuali Pak Alex ya tadi ya, kecuali Pak Alexander Ludi itu mungkin lebih tua daripada saya. Bapak, nyuwun sewu. Anyway, saya merintis masuk ke dunia, ya bilang startup juga enggak, tapi bilang startup juga iya. Sejak 2015 itu, waktu itu saya bikin semacam Groupon-nya Indonesia. Kalau ada yang ingat Groupon, ya itu semacam kayak kupon promo bla 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 gitu ya, startup gitu, tapi untuk market Indonesia. Nah di situ kami mulai iseng ikut kompetisi di Startup Istanbul bareng grupnya Mas Aryo. Ternyata kita ketemu di 2016. Nah di situ tuh kita jadi terbuka. Oh ternyata dunia investasi, dunia startup modelnya seperti ini, bla 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 gitu ya. Dan kami dengan sukses gagal pitching pada waktu itu di Startup Istanbul. We have no idea what to do. Tapi pulang dari Istanbul itu kita ditantang oleh waktu itu namanya Backcraft. Dan kami melihat model demo day, model pitching kepada investor, kemudian kita dapat mentoring pada saat kompetisi itu adalah satu model yang cukup menarik dan bisa mengaccelerate sebuah usaha. Dan kemudian ide itu kita tangkap, kita bicara dengan orang dalam kita di Badan Ekonomi Kreatif untuk bikin yang namanya sebuah platform untuk usaha makanan, untuk SMEs, UKM gitu. Saya ngomongnya SMEs ya, jangan UKM ya, karena di sini ngomongnya startup gitu, jadi saya ngomongnya SMEs. Nah, sejak 2016 itu kita bikin yang namanya Food Startup Indonesia, di mana kita mengkurasi teman-teman nih yang punya usaha makanan minuman tapi nggak bankable, nggak bisa mengakses bank karena mungkin BI checkingnya jelek, nggak punya kolateral dan segala macam. Dan ternyata bagus responnya, ternyata banyak nih SMEs yang membutuhkan seperti itu. Dan sejak itu kami bermitra dengan Backcraft, kemudian menjadi Kemenparekraf. Kami selalu menyelenggarakan Food Startup Indonesia dari tahun ke tahun di situ. Nah,
lupa itu bisnis apa community, ya lebih tepatnya sih community di situ karena kita berhasil mengkurate about 500 SMEs dari seluruh Indonesia dari 27.000 pendaftar setiap tahunnya. Nah, dan kami sudah berhasil disperse investment itu kalau dari per tahun 2022 itu sudah sekitar 12 juta US dollar kepada teman-teman tadi ya. Dan itu kecil sekali, dari 500 yang terkurasi itu paling 5% yang terinvestasi. Jadi PR-nya untuk teman-teman startup itu masih jauh banget lah ya. Melek literasi keuangan, investment, valuasi dan segala macam. Nah, terus ngapain Pak ngomong di sini kalau ngomongin community gitu pertanyaannya. Sebelum saya disekak sama moderatornya, saya jawab dulu. Rajut salah panggil kita. Jadi saya ada beberapa baju. Jadi entity saya punya Ultra. Nggak ada hubungannya dengan susu Ultra teman-teman. Jadi tolong, I get that a lot. Oke, jadi Ultra itu lebih fokus ke food venture building, di mana kita bermitra dengan SMEs berbasis equity. Jadi kami berpartner, we take equity, maybe 10%, maybe 15%, no money, tapi kami mendampingi mereka sampai besar di situ. Kemudian, bisnis pertama ini, entity saya pertama ini, saya mendapatkan investasi langsung. Jadi nggak pakai kompetisi sama beliau-beliau, saya langsung dapat orang dalam dari UKG ya Mas ya? Oh ini orang kuno banget gitu kan ya, orang dalam dari grup, boleh nyebut merek nggak sih? Boleh. Old Money lah, oke, Old Money, salah satu perusahaan FMCG. Produknya mie goreng. Oke. Sebut aja Salim Group ya. Yeah. Well, I have the opportunity to shake hand with Pak Antoni Salim waktu itu tahun 2019. And believe it or not, teman-teman saya sangat salut kepada beliau. Ketika kami pitching itu ada beberapa teman kita kayak Wahyu mah nama ya. Wahyu itu bareng itu Pak Antoni Salim itu pitching jam 8:30, jam 9 malam. Jam 9 malam loh, dia masih seger. Terus rombongan sama timnya, terus kita dibagi menjadi 4 ruangan. Jadi beliau tuh masuk dari ruangan ke ruangan. Saya nggak pakai deck, nggak pakai slides, pakai A0. Digelar sepanjang 5 meter gitu di meja panjangnya itu. Modelnya Old Money memang gitu, lebih suka membaca daripada lihat screen. Nah, that's very impressive pitching di situ. Sebenarnya udah diterima, cuman dapetin blessingnya beliau gitu. Itu 2019. Bentuknya convertible note. Jadi bukan investasi. Artinya convertible note saya harus mengembalikan duitnya. Kalau nggak bisa bayar baru di-convert ke equity di situ. Harusnya nggak ngomong ya Mas, itu buat di tengah tadi. Hah? Buat solusi di tengah. Oh nanti, ini masih banyak. Masih banyak. Solusinya masih banyak. Itu kan masalah satu aja. Saya kan belum cerita bisa bayar apa enggak. Oh iya. Terus Kan di belakang udah setting kita tadi kan. Wah, kok melanggar ini ngasih solusi ini. Oke, terus nextnya kemudian kami fokus kepada sesuatu apapun itu yang berhubungan dengan makanan. Saya fokusnya hanya di makanan aja, nggak multisektor. Kemudian entity saya terakhir ini saya bergerak di namanya Sky Eats. Sky Eats itu lebih ke manufacturing as a service. Jadi kalau tadi software as a service, kalau ini manufacturing as a service. Artinya apa? Kami punya facility di Jakarta, di Gatot Subroto, gedungnya pemerintah. Ya kan, jadi investment tuh nggak cuma duit loh ya. Nanti kita share. Kami punya production facility yang bisa mengkonversi produk makanan basah itu shelf life-nya 12 bulan tanpa pendingin. Jadi kalau misalnya kita mau makan gudeg atau rendang ayam kulit ya misalnya ya, itu saya bisa mengemas ayam kulitnya Mas Hendra 12 bulan tanpa suhu ruang di situ. Dan teknologinya bukan teknologi baru, cuman tidak accessible untuk SMEs. That's why kita membuat sebuah fasilitas itu supaya UKM tadi bisa mengaksesnya. Nah ternyata pilot project kami lakukan di Semarang tahun 2022, 2033 kami bangun di Jakarta di Gatot Subroto dan kami langsung dapat beberapa investment dari angel investors, beberapa dan sekarang we grow dari investment itu. Kurang lebih gitu aja Mas. Cukup ya? Berarti ini ya, antek 9 naga berarti ini.
Berarti kalau orang yang nggak punya bukan ordal sih. susah pakai caranya Pak Boni dong. Oh, saya kan bukan siapa-siapa sebenarnya. Yang saya Gen X itu, Gen X ya, saya promo Gen X nih. Ya, Gen X itu lebih tahan uji. Oh. Iya. siap. Gitu ya. Oke, kita nanti lanjut aja. Oke, silakan Mas Idar. Halo sebelumnya, salam semuanya, aku Edar dari Nasi Kulit Surga. Kalau ngeliatin dari tadi jelasin kan, kayaknya semakin berbobot tuh semakin besar mas bisnisnya. Karena aku jadi bingung kan, besar gitu. Soalnya kalau jelasin tentang nasi kulit kan simpel banget, cuma ya kita jualan nasi kulit ayam gitu kan. Cuma itu aja, kita mulai dari tahun 2018, jelas kita bootstrapping di sana gitu kan. Kita akhirnya buka sendiri beberapa, dan akhirnya kita juga ngelakuin kemitraan di sana. Kenapa kita ngelakuin kemitraan itu? Karena kita nggak pengen saham utama kita kegerus waktu itu konteksnya. Jadi karena ini di temanya ini kan ya Mas Yudan. Iya. Temanya harus berlawanan kan? Harus berlawanan dong. Berlawanan, berarti harus ini aku fokusnya yang bootstrapping kan? Oh, iya. Bootstrapping di sana. Settingannya gitu sih tadi. Settingannya gitu tadi. Harus semangat loh, jangan ngasih simpulan Iya, dong. jangan lesu dong. Semangat bootstrapping dong. Makanya kalau gitu gak ngejar venture capital ya. Gak boleh ya, lo udah ngomong sekarang gak boleh. Tapi tangannya pengen maju. Enggak. Gitu. Kebetulan juga saya muridnya Pak Boni, pernah salah satunya juga kita di Akselerasi ya Pak. Oh, iya. Ya di Akselerasi di tempatnya Old Money tadi gitu kan. Kita di situ, Old Money situ. Nah, kalau nasi kulit kita start dari 2018, kita juga ada partner saya juga tuh tadi Mas Songki, Mas Hanafi gitu kan. Kita kalau mulai Nasi Kulit Surga itu beneran nggak ada niat sama sekali dulu. Kita bisnis pengennya awalnya cuma pengen mempererat pertemanan, itu aja sebenarnya. Kita buka pertama di GSP UGM di tenda di sana dengan modal total 10 juta. Nah kita waktu buka di sana target penjualan adalah 1 juta di sana, kan tenda kita nggak tahu, pertama kali nyoba gitu kan. Jalan di minggu ketiga dan akhirnya bulan kedua sales kita udah disampai 9 juta per harinya untuk 4 jam jualan. Nah di situ sadar bahwa ternyata demand-nya besar juga ya, demand-nya besar, terus tapi produknya simpel banget. Karena sebelumnya aku bikinnya resto gitu kan, rumah makan yang produknya bikinnya susah gitu kan. Di sini kok simpel banget ya. Karena simpel berarti tandanya gampang banget, untuk barrier to entry-nya rendah banget kan berarti. Semua orang bisa nyoba itu. Jadi mau nggak mau adalah percepatan. Percepatan yang bisa kita lakuin sendiri adalah ya udah kita buka outlet sendiri dengan murah-murah online, cuma online doang gitu kan. Atau kita buka kemitraan. Nah itu adalah langkah kita pertama. Nah itu kita masuk di Jogja dan ngeberaniin diri di Jakarta, dan hilang banyak juga di Jakarta waktu pandemi, dan sekarang kita lagi berusaha kembali lagi ke Jakarta. Itu aja. Terima kasih. Silakan Pak Edo. Selamat sore Bapak-bapak semua. Terima kasih. Nama saya Edo. Bisnis pertama saya itu yang basisnya perusahaan itu bidang training dan sertifikasi. Jadi training sertifikasi itu 2015 saya mulai. Lebih banyak customer kita saat itu B2B. Jadi buat teman-teman pekerja yang saat itu pengen ngambil kayak K3 terus listrik atau turbin atau berhubungan dengan engineering, karena saya saat itu tinggal di Batam. Nah saya tuh ngeluarin kira-kira kayak provider ngeluarin sertifikasi untuk beberapa training, tapi training yang di-endorse oleh misalnya organisasi, badan dari luar negeri atau Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan, Kementerian Perdagangan, Perindustrian gitu. Nah saat itu memang saya mulainya full B2B, jadi datang ke perusahaan nawarin sebelumnya ngurus izin dulu ya, tentu sebelum bikin usaha ngurus izin. Setelah itu saya nawarin ke perusahaan, terus biasa prosesnya proses B2B biasa, quotation, PO, invoice dan lain-lain. Nah dalam proses itu ya profitable, jadi dari selesai izin terus bulan pertama bulan kedua udah profitable. Dari profit dari B2B itu baru saya menggunakan uang keuntungan, namanya bootstrapping tadi Pak ya, untuk masuk ke B2C-nya. Jadi B2C yang mulai pakai nawarin ke perorangan, bisa dimasukin, jadi kira-kira ada 2 lini. Nah saat itu pertumbuhan yang saya lakukan itu memang lebih ke funding. Jadi saya ada project, misalnya projectnya melatih 60 orang misalnya
per orang 7 juta misalnya, kan itu project saya nggak punya cashnya tuh untuk ngebiayain awal izinnya, ngirim tenaga pengajarnya dan lain-lain itu. Nah saya funding, jadi saya ngasih tahu PO saya, terus funding ngebiayain, terus awal-awal ya spreading misalnya 50-50 dari total keuntungan, buka laporan keuangan tapi versi project itu doang. Nah itu terjadi rutin berkali-kali lah. Bisnis model itu menurut saya saat itu ya ngerasa bahwa kayaknya lancar-lancar aja tanpa investor institusional gitu kira-kira ya, karena dari funding dengan reputasi itu lumayan ngaruh juga tanpa melepas saham dari perusahaannya sendiri. Setelah dari sertifikasi, karena sertifikasi itu kalau di dunia perusahaan atau engineering itu paling rendah, paling kecil biaya dari total projectnya. Nah baru naik pelan-pelan ke tradingnya, baru mulai pelan-pelan ke construction dan menggunakan skema yang sama. Misalnya ada trading, PO masuk, terus saya back to back dengan perusahaan Singapura misalnya, dia yang ngedianain, saya ngeluarin, jadi PO perusahaan keluarin PO saya keluarin PO ke perusahaan yang nge-backup saya. Nah nanti pas dibayar juga dibalik kayak gitu kira-kira. Jadi masih merasa belum perlu sampai melepas saham di investasi institusional karena saya belum pernah merasa benefit secara langsung, dan sejauh ini dapat benefit justru dari funding yang tadi per project. Mentok-mentok nih projectnya masih ambigu, masih bisa ngeluarin BG ya Pak ya. Biliat giro kita kasih terus tanda tangan. Kalau cek kan kalau misalnya telat terus cek kosong kan bisa dipenjara. Kalau BG itu BI checkingnya anjur. Tapi ya kita pasti tentu nyari project yang dari perusahaan-perusahaan yang lumayan aman. Jadi dulu saya misalnya saya vendornya PGN, Pertamina, PLN gitu ya. Kayaknya sebelum zaman yang pada orang susah dibayar itu saya masih kedapatan yang masih enak dibayar gitu. Itu sih, jadi sejauh ini masih belum merasa ada pembiayaan institusional itu menjadi urgent gitu. Karena yang saya tahu juga kan ini ya ekstrimnya ya Pak ya. Yang ekstrimnya karena kan saya harus melepas banyak waktu, pikiran dan lain-lain kepada tadi investor institusional tadi. Jadi banyak tekanan gitu Pak? Iya banyak tekanan. Banyak tekanan, Mungkin Pak. banyak tekanan ya. Berarti Anda tidak siap bekerja dalam tekanan? Anda tidak diterima di perusahaan saya? Biasanya itu buat staff saya. Enggak. Biasa langsung ke HRD bacot ya gue ya. Bercanda ya. Sama-sama harus tekanan, cuma tekanan investor institusional kayaknya lebih berat gitu. Kalau saya kan tekanan paling dari istri ya. Kayaknya itu lebih berat ya Pak. Sama berat Pak. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Bapak Ibu. Oke. Aplaus buat para panelis kita. Gimana Bro Aslam? Ini menarik ini, tapi sebelumnya aku pengen tahu nih masa-masa kita ini kayak gimana sih pendapatannya ini. Ini ada yang pro investor nggak yang udah dapat investment? Yang investment siapa? Yang pro investment atau lagi mencari investment? Mek satu tok lho, aku mau ning Guyono lho. Berarti yang lainnya anti investment apa gimana sih sebenarnya? Tadi mana yang selain Mas Darsa yang lagi cari investment? Ono mau ngapusi. Berarti omset wis gede ngopo golek investment nih? Cari ya. Yang nggak percaya sama investor, mungkin boleh angkat tangan. Mas Ciki tadi nggak percaya ya tuh. Mas Ciki angkat tangan. Percaya nggak percaya? Ini pada malu angkat tangan loh itu. Pada malu angkat tangan di belakang ini pada malu angkat tangan loh. Padahal tadi tak ajak ngobrol tuh banyak curhatnya gitu loh. Oke, ini aku mulai dengan satu pertanyaan ini Mas. Aku dengar Mas Delta tuh ngomong tadi kan. Apa tuh? Cari investment saat gak butuh investment. Itu jane piye toh? Jane piye toh di gua apa dibakar uangnya? Ya terus maksudnya investmentnya itu buat apa gitu loh Mas? Jadi kan banyak ya kayak bakar-bakar uang gitu kan. Berarti investor ini gitu loh. Itu cuma bakar uang buat cuci uang atau kayak gimana Mas itu sebenarnya? Iya, menarik. Ya, makasih Mas Asa, Mas Jordan. Iya. Apa sih maksud saya tadi kalau nyari investasi itu baiknya ketika kita nggak butuh investasi gitu ya. Sorry, suara saya masih jelas ya ini ya? Ya oke.
Saya merasakan ya momen dimana ketika fundraising atau mencari pendanaan tadi. Oke, pertama konteksnya Kiskas itu yang pertama saya bukan orang kaya, jadi memang nggak mungkin jalan tanpa mencari pendanaan dari luar. Kecuali yang sifatnya tadi ini ya menang lomba gitu misalnya. Itu juga paling cuman misalnya 6 bulan, setahun paling ini udah habis gitu. Nah misalnya 6 bulan gitu. Padahal tadi kita tuh termasuk startup. Startup itu yang menarik adalah bahkan produknya kita nggak tahu kayak apa. Ini tuh kayak belum kelihatan sebenarnya yang kita mau bikin itu bakal diambil sama pasar apa enggak. Kita tuh punya asumsi bahwa semua orang juga butuh CRM gitu ya. Semuanya juga butuh komunikasi sama konsumen gitu. Tapi exactly kayak gimana produknya itu masih tanda tanya besar sebenarnya. Jadi ada banyak asumsi di sana yang dari awal kita udah mikir ya kita butuh nafas yang agak panjang nih untuk kemudian kita bisa memastikan marketnya nyampe. Problemnya adalah ketika kita mencari pendanaan tapi kita belum melakukan effort ke arah sana, belum ada tanda-tanda yang jelas tadi dan belum ada revenue-nya misalnya. Atau lebih baik lagi ketika belum profit gitu misalnya, kalau udah bisa profit cakep banget gitu ya. Adalah kita merasa investor itu sebagai sesuatu yang posisinya di atas gitu. Kayak aku menghamba nih atau butuh banget nih untuk minta uang, kalau enggak mengemis gitu ya, mengemis. Kalau enggak aku mati nih. Literally benar sih mungkin ya. Tapi posisi itu sangat disadvantage sebenarnya untuk kita melakukan fundraising menurut saya. Ini kerasa ketika kemudian kita melakukan fundraising dalam momen sebenarnya kita nggak butuh tadi sebenarnya. Nggak butuh dalam artian gimana, Kiskas sudah profitable, alhamdulillah, kita tumbuh cepat, alhamdulillah tanpa investasi tadi dengan cash flow gitu ya. Tapi kita tahu bahwa ketika kita ada pendanaan dari luar yang tepat gitu ya, kita pertumbuhan kita mungkin bisa 2-3 kali lebih cepat gitu. Sebenarnya kita mungkin bisa aja kalau kita mengambil investasi dari luar. Ketika kita bertemu investor nih, beda nih gitu. Mikirnya mindsetnya jadi, Anda mau join apa enggak gitu. Kita memberikan dia kesempatan. Ya? Nah, kita memberikan investor itu kesempatan untuk berada di sebuah roket yang bergerak cepat nih gitu. Nah sebenarnya harusnya dari awal mencari pendanaan harusnya kayak gitu ya, kalau kita believe dengan idenya kita, produknya kita, marketnya kita. Cuman seringkali itu naturally nggak muncul, at least buat saya yang masih pemula ya ketika itu nggak muncul bahwa wah ini ide saya pasti bagus banget, pasti gede banget, sehingga Anda yang harusnya honor gitu ya untuk kemudian, atau posisinya sepantar lah ya untuk kemudian oke, yuk bareng-bareng kita berkolaborasi Anda sebagai investor, kita yang eksekusi untuk kemudian membesarkan ini bersama gitu. Jadi mindset itu yang menurut saya menjadi kritikal ketika kita mencari pendanaan sebenarnya. Gitu Mas Aslam, Mas Yodan. Oke. Jadi bukan soal kalau nggak butuh nanti buat dibakar-bakar, enggak gitu. Tapi memang menurut saya ketika kita sebenarnya bukan nggak butuh ya bahasanya, tapi kita sendiri tetap bisa tumbuh gitu ya, pesat juga tanpa investasi, tapi kita tahu kalau kita mencari investasi tadi pertumbuhan kita bakal lebih cepat lagi gitu. Dan kita melihat bahwa kita menemukan ya, ini juga bukan trik ya, ini juga sesuatu yang sangat penting seperti kata Mas Aryo tadi. Kalau kita nggak ketemu investor yang percaya dengan itu ya sebenarnya nggak apa ya, jadi nggak jalan juga ya gitu ya. Investor tadi harus benar ketemu yang memang believe dengan kita dan dia bisa memberikan value dan nggak cuma uang bisa jadi value yang seperti kata Pak Boni tadi ya. Ya, gitu Mas Aslam. Berarti mungkin lebih kayak ini nggak ya? Jangan ambil investasi itu untuk menyelamatkan hidup, tapi untuk mempercepat pertumbuhan. Hidup. Mempercepat sama aja. Mempercepat mati. Gitu. Ya. Kira-kira gitu ya. Oke. Mungkin Mas Aryo mau apa, Pak Boni ada mau ditambahin tadi, disanggah tadi katanya Pak Boni. Oke, agak setuju tapi ada juga yang saya harus sanggah juga. Ini tapi based on my experience ya di situ. Jadi ketika kami membutuhkan investasi terutama pada yang grupnya mie goreng itu tadi, kita bahkan we don't even know profitability-nya belum kelihatan. Intinya kan seperti itu, startup. Kalau udah profit ya nggak usah butuh gitu kan intinya. Teman, yang kami cari sebenarnya bukan cuma duitnya. Yang kami harapkan pada waktu itu adalah smart money-nya
Artinya network, knowledge gitu kan ya, access to here and there, itu yang kami butuhkan pada saat itu. But kami dapat duitnya, aksesnya itu nggak dapat semua. Jadi nggak sesuai ekspektasi gitu kan. And then ya kita kayak jalan aja sendiri. Ini curhat nih gue nih ceritain. Jadi kita, iya tapi kalian harus tahu bahwa there are investor yang tipikalnya kayak gitu, yang manis di depan, not so sweet in after that. Ini gitu nanti kan. dipublish loh Pak. Nggak apa-apa. Everybody knows already kok. Gitu. Contohnya abnormal. Anyway, apa namanya? Tapi nggak apa-apa. That's okay. We learn from there. I mean like maybe caranya mereka adalah mendidik portfolionya. This kind of investor, karena mereka asalnya kan memang family business. It's still a family business. It's a family corporate. Even mereka are so big. But the way they do, mereka juga melakukan competing between unit business dengan unit business yang lain. Jadi mereka nggak mau kamu cuman easy access. So we have to knock the doors. Kalau misalnya kita mau ketemu sama distributor, modern market, kita harus cari sendiri di situ. Nah, artinya investor tadi nggak cuma duit, sama smart money-nya tadi kita pasti butuh di situ kan ya, di situ. Nah, dan I'm the big believer of OPM, artinya other people money. I always work with OPM, other people money. Why? Ya karena memang supply and demand. Ada yang supply duitnya kok, ya kita demand-nya. Itu aja kan. I mean there's no wrong in using other people money, karena memang ada people yang mau bukan mau ngasih, tapi mau mempercayai kita. As a founder, credibility atau your earn atau your hard work itu tuh benar-benar harus kelihatan and build their trust di situ. Makanya kalau aku sih lebih suka pakai orang dalam tadi, karena person to person communication-nya lebih dapat untuk ngedapetin investment-nya tadi. Mas Aryo monggo. Mungkin melanjutkan statement Mas Aryo tadi Mas. Nggak semua itu bisa, gitu kan? Betul. Jadi melanjutkan yang tadi poin beliau berdua ini, kemudian juga melanjutkan tadi terakhir saya bilang nggak semuanya bisa. Tadi sebetulnya problem mindset juga ya. Jadi ketika kita belum memiliki literasi keuangan yang cukup untuk berbicara dengan investor, saya pikir sangat berbahaya ketika kita kemudian ngambil uangnya orang lain gitu ya. Berbahaya buat siapa? Buat dua pihak dong. Buat kita sendiri juga kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Nggak semua orang dikasih uang 10 miliar tiba-tiba, yang tadinya di rekening saya tinggal 5 juta tiba-tiba dapat 10 miliar. Itu tuh bisa mengelola kan juga nggak semudah itu. Kemudian begitu juga dengan sisi lainnya lagi. Jangan salah bahwa kalau kita bilang bahwa sebagian besar startup kita mungkin literasi keuangannya masih belum bagus. Iya. Tapi mungkin yang perlu saya highlight lagi juga di sini, sebetulnya banyak juga orang yang menawarkan investasi, tapi dia pun literasi keuangan investasinya itu belum bagus. Tidak semua investor, Bahkan investornya juga nggak siap sebetulnya. Gitu. iya, banyak loh. Banyak loh. Ada. Investor yang nggak siap tadi. Gitu. Jadi kenapa saya bilang ada investor yang juga nggak siap? Investor dengan orang kaya itu beda. Kadang-kadang kita ngelihat kalau ini si Pak ini pengusaha nomor 1 di Jogja misalnya gitu ya, duitnya akeh banget, ya kan? Wah, terus dia mau chip in ke beberapa UMKM di Jogja misalnya gitu. Menurut saya hati-hati, jangan langsung terus aku tadi kenal karo Pak Kai, tadi wong jero gitu ya. Terus kita bisa jadi menerima uangnya. Ini enggak semudah itu. Harus kita pahami juga bagaimana terms of investment-nya. Maka disitulah pentingnya kita mengerti yang namanya tadi pentingnya kita sebagai startup juga mengerti literasi keuangan yang berhubungan dengan investasi. Mungkin literasi keuangan secara pengelolaan perusahaan teman-teman sudah bisa, ya kan? Pasti kalau udah pada punya usaha, udah punya laporan keuangan dong. Tapi untuk menerima investasi, that's a different story, different subset of investment knowledge, literasi gitu ya. Nah,
kembali ke investor yang tadi. Menurut saya ketika investor ini pekerjaannya bukan investasi, tapi dia adalah menginvestasikan spare money-nya kepada UMKM misalnya, biasanya 90% itu sifatnya begini. Mas, sampean punya warung kok kayaknya berkembang nih, bertumbuh. Gimana kalau aku tak chip in 10 miliar gitu kan. Kira-kira setahun saya bisa dapat berapa, Mas? Itu adalah conversation yang bukan investment grade conversation. Itu mungkin Apa investor karbitan? mungkin begitu. Itu mendingan pinjam uang dari bank gitu ya. Rate-nya lebih murah gitu ya. Apakah itu salah? Saya bukan bilang bahwa itu salah, tapi saya bilang bahwa itu tidak cocok untuk investasi di dunia startup. Ya, karena untuk startup kita bukan nyari investor yang mau untung setiap bulan atau ngambil uangnya, pengembaliannya setiap tahun, terus minta dividen setiap tahun, tapi kita mencari investor yang bisa membantu kita mencapai cita-cita pertumbuhan yang kita rencanakan. Yang tadi Mas Delta bilang. Kan kita butuh uang ini kan bukan, tadi saya memperjelas lagi yang Mas Delta bilang ya, saya setuju sekali. Ketika kita cari investasi bukan untuk tutup lubang loh ya. Duitku wis meh entek, aku golek duit. Itu bakalan dihabiskan lagi. Kemudian nanti butuh duit lagi, dihabiskan lagi. Tapi yang tadi dimaksudkan sama Mas Delta tadi adalah ketika kita mau investasi adalah perusahaan kita sedang meningkat dengan tajam, tapi kalau pakai uang sendiri ini bisa pertumbuhan 100% per tahun, padahal kita tahu bahwa market size-nya masih sangat besar. Kalau kita cuma 100% per tahun, market size yang kita kejar itu mungkin kita baru bisa dapatkan selama 15-20 tahun. Gimana kalau kita percepat itu jadi 3 tahun? Butuh uang lebih kan? Gitu. Nah, itu yang kita tunggangi gitu ya. Jadi dan sebelum ada kompetitor. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kita harus dicepetin, Mas? Lah kan startup mempercepat itu karena apa? Karena kadang-kadang di startup itu karena startup teknologi gitu ya. Kan barrier of entry-nya nggak tinggi-tinggi amat. Orang pintar banyak gitu ya, mau bikin sistem seperti Jala, mau bikin sistem seperti Kiskas atau segala macam, itu di sini mungkin sebagian besar juga bisa bikin. Tapi gimana kita caranya menggrab market dengan cepat? Nah, itulah dengan modal yang tidak modal sendiri tadi gitu. Kemudian pasti kan habis itu tapi ada dilusi dong. Teman-teman pasti terus gimana dengan dilusi saham saya yang tadinya saya 100%, tapi kemudian saya tinggal katakanlah 45% misalnya gitu. Saya jadi dijajah dong sama investor, ya kan? Gitu kan? Jadi tertekan, mukanya jadi seperti Mas Delta sama saya. Enggak ya, kita enggak tertekan kan ya? Insya Allah. Yang lebih tertekan investornya kok orang Bali-Bali. Kok IG-nya kayaknya di Bali terus ya? Tiba-tiba di Maldives gitu ya. Gitu. Ini pakai uang investasi saya kayaknya. Gitu. Jadi dilusi tadi seperti apa memandangnya, dan kemudian ini ada dua hal. Yang pertama, kan ada valuasinya ya perusahaannya. Ketika kita memiliki 100% dari perusahaan dengan nilai katakanlah valuasinya 1,2 juta US dollar. Kita memulai dari itu dulu ya. 100% dari segitu, oke, saham saya berarti nilainya adalah sekitar 1,2 juta US dollar. Kemudian 3 tahun kemudian saya tinggal 45%, tapi perusahaannya valuasinya 50 juta US dollar. Kan net worth saya nambah gitu. Tapi ya, kalau nggak bisa di cash buat apa, Mas? Nah itu, kemudian gimana caranya nge-cash-kannya? Jadi moderator aja kok ya? Iya. Nah ini jadi ya sesuai dengan skenario ya. Mendahului nih, Pak Boni ini mendahului. Saya sudah mau goreng loh tadi loh. Kita kok jadi berubah. Tadi kan saya yang anti sebenarnya. Iya. Tapi aku Ayo Mas, ayo berantem. aku jujur aku pro investasi ya. Tapi aku anti valuasi. Karena valuasi itu kayak to me ya, karena pengalaman ya, karena saya kena hardship-nya itu lebih banyak. This old money, yang terutama old money ini kan nggak terlalu peduli dengan valuasi. Yang mereka mau tahu adalah real growth lu tuh berapa. Gitu.
dulu ya profitnya berapa gitu. Enggak, profit enggak.